sering ulawami interi sukarana luna to palulungan sangkana rokumupong na ipusan na kasale tulana mo pinamasak tomang kadi pilih lang sa dito no buwa mata sa tomang kamaya masokan lang kubukan sama saburan ibu pendeta nalako tolak arang parang kapak si solabit turaputan lang na anggan na rong te aola lante maano totemo si turu kendeng ang lo langan na sulo padang ya pertama ini Selamat pagi, selamat datang di ibadah pemberkatan perkawinan saudara kita Rizal Pademe dan Dian Pasuruan. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 322 Terang Matahari. Sidang jemaat disilakan berdiri. Terang Matahari. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Kita kumandangkan hukum kasih yang Allah nyatakan dalam perjalanan kehidupan kita. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Kita nyanyikan bersama-sama. Allah
surga, untuk segala kasih anugerah Tuhan yang terus menyertai kami dalam perjalanan kehidupan ini. Terima kasih di pelajaran sukacita ini bersama dengan kehidupan kedua saudara kekasih kami Rizal dan Dian, kedua belah pihak keluarga dan kami semua. Kami datang di hadapan hadirat Tuhan merindukan kebenaran firman-Mu untuk menolong setiap kami melihat apa mau Tuhan dalam perjalanan kehidupan rumah tangga kami. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Bersabdalah, sesungguhnya kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasal yang ketiga. Saya bacakan untuk setiap kita hidup bersama sebagai istri firman Tuhan. Demikian juga kamu istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinina yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menyebut dia tuannya. Kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut terhadap ancaman. Demikian juga kamu, suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai sesama ahli waris anugerah kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin. Firman Tuhan. Berbahagia tiap rumah tangga. Bersyukur bersama dengan kedua saudara kekasih kita, Rizal dan Dian, di pagi hari ini kita dimungkinkan untuk boleh berada sebagai alat kesaksian Tuhan di tengah-tengah komitmen kehidupan mereka. Kita yang hadir pagi hari ini menjalani perjalanan kehidupan, kadangkala kita mencari yang namanya kesempurnaan. Kita mencari yang namanya yang terbaik. Kesempurnaan
Kesempurnaan ukuran yang bagaimana yang kita pakai untuk mencari itu. Kesempurnaan menurut saya berbeda dengan kesempurnaan dari Bapak Ibu keluarga yang hadir saat ini. Juga berbeda dari cara pandang Rizal ke Dian dan Dian juga demikian. Masing-masing orang punya kacamata tersendiri untuk melihat standar kesempurnaan, standar kebaikan, kebahagiaan menurut versinya masing-masing. Namun yang pasti dan jelas, kita akan mengamini bahwa yang benar-benar sempurna yang kita cari, yang kita usahakan dalam perjalanan kehidupan ini tidak akan kita temukan. Tapi kesempurnaan menurut versi kita sesuai dengan standar dan kriteria kita membuatnya menurut maunya kita pribadi. Bapak Ibu sedang jemaat yang sama-sama dikasih Tuhan. Kalau demikian adanya, kesempurnaan yang bagaimana? Yang mestinya dimiliki oleh Dian sebagai istri dan Rizal sebagai suami. Dalam pastoral bersama dengan kedua saudara kekasih, saya katakan hari ini orang yang ada di depan kita terlihat sangat sempurna, perfect. Di mata Dian, di mata Rizal, mereka berdua ini sempurna. Itu ukuran mata kacamata mereka. Tapi percayalah, ketika keluar nantinya di berbagai sudut tempat kehidupan ini, kita akan menyadari bahwa yang di depan mata kita yang menurut ukuran mata kita sempurna ini ada yang lebih sempurna, ada yang lebih baik. Kalau begitu, yang di depan mata ini sempurna menurut ukuran mataku waktu itu, dan kemudian melihat lagi di tempat lain ada kesempurnaan yang lebih dari pasanganku, bolehkah diganti? Bolehkah ditukar? Ternyata Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, ukuran kesempurnaan yang telah ditetapkan Rizal dan Dian di hadapan Tuhan hari ini tak dapat ditukar dan tak dapat diganti. Komitmen sehari menjadi komitmen seumur hidup. Itu standar yang pertama. Itu ukuran kesempurnaan yang pertama. Bahwa ketika orang sudah berani mengambil komitmen masuk di rumah Tuhan, menyatakan hidup bahwa dalam kekurangan keterbatasannya, dalam kekuatan dan kelebihannya, dan apapun yang akan terjadi nantinya, komitmen kami tetap bersama. Jadi, untuk melihat kesempurnaan, yang pertama, komitmen harus dibangun, tidak setengah-setengah. Firman Tuhan hari ini mau berbicara tentang bagaimana hidup bersama, bagaimana hidup suami dan istri, melihat kesempurnaan hidup menurut kacamata iman. Dikatakan pembacaan kita, demikian juga kamu istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Kata tunduk bukan berarti mengalah. Apa bang mau napokada, apa bang mau napoba utumwane, paturi bang asalan suami senang. Asalan teesiana KDRT, asalan teesiana selingkuh, asalan teesiana apapun kamu bang. Tapi yang menjadi standarnya adalah tunduk dalam hal apa? Bayangkan pembacaan ini mengatakan begini, tanpa perkataan pun suaminya akan dimenangkan dari banyak hal. Artinya apa? Istri menjadi penopang, menjadi pendamping yang setara dengan pasangannya dalam hal iman. Mengapa selalu laki-laki dikatakan kakak, kepala keluarga, mado? Yang harusnya adalah sebagai imam, memperlihatkan kebaikan, kebenaran, keteladanan, dan apapun yang baik menurut standar iman kepada istri, anak-anak, keluarga besar.
Ibu-ibu akan berteriak, kami ibu-ibu. Pertanyaannya, kemana bapak-bapaknya? Pembacaan ini mau mengatakan suami dimenangkan oleh istrinya. Apa betulnya? Dari iman seorang istri akan nampak bagaimana suami. Ya, saya membaca satu pernyataan mengatakan begini, untuk melihat istrimu, pasanganmu, secara khusus perempuan hidup tenang, berikan ketenangan kepadanya. Bagaimana mungkin istri mau tenang kalau suami tidak menjadi sumber ketenangan dalam sebuah keluarga? Artinya apa yang saya mau katakan? Kelakuan istri memenangkan kehidupan suaminya. Dia akan menjadi penopang, menjadi pendamping yang setara, yang sepadan dengan Rizal dalam perjalanan kehidupan rumah tangga. Dan itu dimulai hari ini. Dia akan memperlihatkan bagaimana buah-buah iman kepada suami, sehingga suami akan melihat bahwa sungguh di dalam rumah tangga, sungguh di dalam pilihan hidup yang saya pilih hari ini, saya melihat memancarkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga. Yang kedua, istri, pembacaan kita mengatakan perhiasannya perhiasan duniawi yang diperlihatkan, ternyata tidak. Yang saya mengatakan dalam pembacaan ini, perhiasan seorang perempuan itu dinilai dari bagaimana suaminya. Bagaimana suaminya memperlakukan dia, bukan dengan memanjakan dengan hal-hal di luar kendali suami. Ya. Dalam pastoral nikah pun saya sudah mengatakan itu. Dan di realita kehidupan di luar sana banyak seperti itu. Ketika kami para perempuan melihat ada teman perempuan memakai dari kiri dan kanan cincinnya berjejer, silo duka memataki sudah dan toma parobo-robo, tahu itu tangannya, itu jarinya 8 pakai cincin semua. Masa saya tidak? Masa saya tidak? Pak, mana itu Pak? Hayo berikan lihat kan. Suami yang baik hati, tenang, sabar, sayangku, baby, love you-ku. Saya akan berikan dengan segala cara. Tapi yang saya mau katakan, perhiasan seorang perempuan tidak bergantung pada standar dunia berapa emas yang ada di jarinya. Tapi perhiasan seorang perempuan adalah bagaimana suami memperlakukannya dalam takut akan Tuhan. Itu hal yang kedua. Kalau istri sudah mencerminkan kehidupan yang tenang, takut akan Tuhan, saya percaya itu cerminan dari bagaimana suami memperlakukannya. Saya pernah mendengar pernyataan, kau umpara susi atau rogang ki jobanua na mane butuh ki mane miliki dari awal sampai set tipu kala nasa. Mui namang maru ka pikir tipu kala nasa waktu A sampai set. Nah ya hari tasule jobanua supaya kita menemukan ketenangan. Ya. Ternyata Bapak Ibu, dalam sebuah pernikahan Kristen kita tidak mencari yang muluk-muluk. Kita mungkin memang menginginkan banyak hal untuk memenuhi standar kehidupan kita di dunia ini. Tapi satu hal yang paling penting, segala sesuatu bisa melekat pada diri kita, tetapi ketika ketenangan dalam rumah tangga tidak ada, tidak ingin itu apa, barang apa itu ya. Kita hanya membutuhkan ketenangan dalam pernikahan. Dan saya percaya ketenangan hanya bersumber dari Dia, Sang Pemberi ketenangan ini Tuhan. Dan saya percaya Rizal dan Dian akan menemukan ketenangan itu ketika mereka terus bersandar hanya kepada Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, dalam pernikahan Kristen, saya dan kita semua menjadi alat kesaksian Tuhan. Saya tidak tahu kesempurnaan yang bagaimana yang telah dibuat oleh Rizal dan Dian untuk menata kehidupan rumah tangga mereka ke depan. Saya tidak tahu bagaimana kriteria-kriteria yang mereka sudah tanamkan untuk mereka masing-masing dalam kehidupan rumah tangga mereka. Juga berlaku bagi kita yang hadir. Tapi satu hal yang pasti, kita berkomitmen di hadapan Tuhan saat ini, hari ini,
bukan berarti masalah, rintangan, halangan itu tidak akan muncul. Percayalah, sebuah rumah tangga yang dibangun dalam komitmen takut akan Tuhan tidak akan terhindar dari yang namanya pergumulan dan badai kehidupan. Tapi satu hal yang pasti, apapun yang akan terjadi dalam perjalanan bahtera kehidupan rumah tangga nantinya, ketika Tuhan kita undang, ketika Tuhan kita hadirkan, apapun badai di luar sana, apapun yang akan merintangi kehidupan rumah tangga dia dan Rizal, teruslah hidup di dalam ketenangan. Mengapa? Sang sumber ketenangan itu telah kalian panggil, telah kalian undang, dan ada di dalam rumah tanggamu, yaitu Tuhan. Dan itu dimulai hari ini. Anak muda, kita semua yang hadir, kita hanya butuh Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Kita tidak butuh kesempurnaan apapun menurut ukuran kacamata dunia. Kita hanya butuh Tuhan yang melihat kedalaman hati dan kehidupan kita. Kita hanya butuh Tuhan yang melihat benarkah kita hidup di dalam rumah tangga yang sehat. Benarkah kita hidup dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam lingkungan, dalam masyarakat, dalam standar kebenaran Tuhan. Ada begitu banyak rumah tangga yang berpura-pura bahagia di dunia maya. Selfie, foto dengan senyuman yang tersumbi di bibir. Tapi dalam rumah tangga tidak seperti itu. Jangan hidup dalam kepura-puraan kebahagiaan. Kebahagiaan tidak akan datang ketika kita tidak menempatkan Tuhan di dalamnya. Rizal dan dia, percayalah, ketenangan, keharmonisan, kebahagiaan, mungkin itu menjadi tujuan hidupmu dalam berumah tangga dan memilih pasangan. Tapi jauh daripada ketiga hal ini, Kristuslah yang menjadi tujuan kita. Mengapa kita menikah? Bukan karena kita takut kesepian, bukan karena supaya ada yang ditemani untuk beristirahat, ada yang mencucikan pakaian dan apapun memenuhi kebutuhan biologis kita, bukan. Tapi mengapa kita menikah? Karena kita mau menghadirkan Kristus menjadi satu-satunya kekuatan kita menghadapi sulitnya kehidupan ini. Percayalah, itu akan ditemukan dan dinikmati oleh Rizal dan dia. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bila Yesus berada di tengah keluarga, keluarga Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam akta khusus penungguan sidi saudara kekasih kita Rizal Palimbe. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan melaksanakan penungguan sidi bagi saudara kita yang telah menerima sakrament baptisan kudus atas pengakuan orang tuanya. Saat ini setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan tuntunan firman dan Roh Kudus, khususnya melalui pengajaran iman Kristen dari orang tua dan gereja, akan menyatakan pengakuan kepercayaan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dengan peneguhan sidi, maka mereka menjadi anggota dewasa dalam tubuh Kristus dan menerima keluasan mengikuti perjamuan kudus serta ikut bertanggung jawab dalam pemberitaan Injil dan pelayanan gereja lainnya. Pengakuan iman secara pribadi ini merupakan jawaban doa dan pemenuhan janji iman orang tua ketika anak-anak mereka dibaptiskan. Saudara yang akan diteguhkan, Saudara Rizal Palimbe, saya persilakan untuk berdiri
Yang pertama, percayakah engkau kepada Allah yang Esa, yaitu Allah Bapa Kami langit dan bumi, yang memerintah dan memelihara ciptaannya, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati juru selamatmu, yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, Allah penghibur yang memimpin engkau pada segala kebenaran, menjadi anggota yang hidup dari Kristus. Apakah engkau percaya? Ya, saya percaya. Terima kasih. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterapkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah engkau akan berpegang teguh pada pengajaran firman Allah, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa, serta takut di bawah teguran gerejawi apabila engkau jatuh di dalam dosa? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Sesuai dengan kepercayaan pengakuan dan janjimu, maka saya menentukan engkau menjadi anggota dewasa gereja Toraja. Maka Allah damai sejahtera itu, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam dirimu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberkatan perkawinan yang kudus. Seperti telah diumumkan kepada sejemaat 2 hari minggu berturut-turut, bahwa jika tidak ada halangan, kedua saudara kasih kita, Rizal Pademme dan Dian Keseluruhan, akan diberkati dan diteguhkan dalam nikah pada jam ini di tengah-tengah jemaat Lili Kira. Dengan tanda sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat tulang baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu, jangan saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabda yang memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang Dia yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana telah menunjukkan dengan berkatnya bahwa Ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah perjuangan hidup, mempelai laki-laki dan perempuan dalam nikah. Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas yang membentuk keluarga. Sebab itu, hendaklah kamu mendidik anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah, kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malam dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut
Saudara Rizal Padembe, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima saudari Dian Pasoloran yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Saudari Dian Pasoloran, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima saudara Rizal Padembe yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam, dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah engkau mengaku? Iya, saya mengaku. Terima kasih. Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Bapak Ibu, saya jemput kita bangkit berdiri. Mazmur 134 ayatnya yang ketiga, kiranya halik dunia kita nyanyikan bersama. Kedua, saudara kekasih kita menerima pemberkatan nikah. Kiranya halik dunia. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, cincin ini terbuat dari emas murni, lambang cinta kasih Kristus bagi umat, murni tanpa campuran.
itu juga menjadi simbol cinta kasih Rizal ke Dian, Dian ke Rizal, untuk terus menjalani perjalanan kehidupan mereka dalam komitmen hari ini. Saudara kekasih Rizal, ambillah cincin ini dan kenakan pada jari istrimu. Silakan. Saudara kekasih Dian, ambillah cincin ini dan kenakan pada jari suami. Silakan. Oke, terima kasih. Silakan. Baik, Bapak Ibu, sidang jemaat. Kedua saudara kekasih kita tidak akan sejauh ini tanpa dukungan kedua orang tua mereka. Hari ini kita akan menjadi alat kesaksian Tuhan, menyaksikan mereka berdua menyatakan ungkapan terima kasih dan hormat kepada orang tua mereka. Diiringi pujian di dalam doaku, Rizal dan Dian akan memberikan tanda kasih hormat mereka kepada orang tua.
suci, surat nikah, dan Alkitab dari Majelis Gereja. Silakan. Saudara Rizal dan Dian, surat CD, surat nikah, dan Alkitab. Mohon Alkitab ini dibaca berdua setiap saat. Silakan. Silakan menghadap ke jemaat. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, inilah kedua saudara kekasih kita, Rizal dan Dian, yang hari ini telah resmi menjadi suami dan istri. Mari bersama-sama kita topang mereka, kita dukung mereka, sehingga mereka boleh menjadi keluarga yang senantiasa takut akan Tuhan dalam kebahagiaan yang mereka akan ciptakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan menghadap kembali. Marilah kita berdoa. Tuhan, pohon kehidupan dan pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu sebab mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan, mereka tak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka itu. Kami menyampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Disilakan persembahan syukur keluarga, dan kita bersama-sama mengiringi dari pujian berlimpah sukacita di hati. Persembahan syukur keluarga akan dimulai oleh pengantin, kedua orang tua, baru kita keluarga. Berlimpah sukacita
Mari kita bersama-sama bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 128. Mari kita bersama-sama bermazmur. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Mari kita mensyukuri berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita dengan memberikan persembahan. Kita iringi persembahan kita dari NKB 209 ayat 1, 2, dan 3, tabur waktu pagi.
Mari berdoa. Syukur kepadamu Tuhan untuk waktu sejenak Engkau izinkan kami dalam memuji memuliakan kebesaran nama-Mu. Terima kasih firman kebenaran-Mu yang telah menyapa kehidupan setiap kami. Ajarkan dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Engkau libatkan kami hari ini menjadi alat kesaksian Tuhan di tengah-tengah kehidupan kedua saudara kekasih kami, Rizal dan Dian. Kami menyatakan rasa syukur kami lewat kehadiran kami, lewat puji-pujian kami, juga lewat materi yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kami. Kami kembalikan di dalam ungkapan syukur, biarlah boleh dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan di tengah-tengah pelayanan yang masih ada pada keluarga dan kami semua. Ajarkan kami Tuhan mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Kami bersyukur untuk perkara besar yang Tuhan boleh nyatakan atas kehidupan saudara kekasih kami Rizal hari ini yang boleh menerima peneguhan sini. Juga bersyukur untuk pemberkatan nikah kudus yang Engkau nyatakan bagi kehidupan kedua saudara kekasih kami Rizal dan Dian. Tuhan, Engkau berperkara di dalam kesemuanya itu. Engkau yang akan senantiasa menopang kehidupan kedua saudara kekasih kami dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka saat ini. Engkau Tuhan yang akan menolong mereka untuk terus menjalani perjalanan kehidupan di dalam kasih sayang yang Tuhan akan berikan bagi kehidupan kedua saudara kekasih kami dalam tugas tanggung jawab pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kedua saudara kekasih. Apapun yang menjadi usaha pekerjaan mereka, kami percaya berkat-berkat pemeliharaan-Mu akan senantiasa Engkau curahkan atas kehidupan mereka. Juga bersama dengan kedua orang tua terkasih mereka. Engkau Tuhan yang memberikan anugerah kepada kedua orang tua kekasih kedua belah pihak, yaitu Rizal dan Dian. Terima kasih untuk pengorbanan yang selama ini mereka boleh nyatakan atas kehidupan kedua saudara kekasih kami. Engkau berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan kepada kedua orang tua terkasih kami di dalam menjalani kehidupan mereka. Demikian setiap kami yang hadir di pelataran sukacita ini yang menjadi alat kesaksian Tuhan melihat komitmen teguh mereka membawa kehidupan rumah tangga mereka di hadapan-Mu. Engkau mengenal pribadi lepas pribadi kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk juga senantiasa terus hidup di dalam kasih-Mu. Ketika selesai ibadah nantinya di gedung ini Tuhan, kedua belah pihak keluarga, masyarakat Pak Tondokan, dan kami semua masih akan melanjutkan rangkaian kegiatan keluarga. Tuhan, mohon hikmat-Mu berlaku bagi kami semua, memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, waktu dan kesempatan yang baik, sehingga semua yang direncanakan oleh kedua belah pihak keluarga semuanya boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, rencana kehidupan kedua saudara kekasih kami ke depan untuk kembali ke tempat tujuan mereka di mana Tuhan memberikan tugas tanggung jawab. Tuhan mendahului semuanya. Engkau tibakan di tempat tujuan mereka nantinya dengan selamat di sana Tuhan, dalam membangun kehidupan rumah tangga. Berkat-berkat mengalir atas kehidupan mereka berdua. Kalau dalam ibadah ini Tuhan ada tutur kata, sikap hidup, pemikiran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dalam kerendahan hati Tuhan kami memohon belas kasihan pengampunan-Mu. Kehendak-Mu berlaku atas kehidupan kami, bukan kehendak kami. Ini doa, syukur dan syafaat kami. Kami bawa hari di dalam nama Tuhan Yesus yang setia, mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada kejahat. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, Kau gembala kami.
luar sana. Percayalah, apapun itu, di dalam pengasihan Tuhan, pemeliharaan kasih dan berkat-Nya akan menjadi bagian kehidupan setiap kita. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai lagu syukur atas selesainya pemberkatan perkawinan saudara Lisa Padenme dan saudari Dian Pasuloran, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin.